Selamat siang saudara, berita Papua hari ini kembali menjumpai Anda pada Senin 11 Agustus 2025 dengan sejumlah informasi aktual serta menarik yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kali ini bersama saya Elizabeth Simatupang dan saya Esther Takalumang. Berikut dua laporan utama dalam berita Papua hari ini. Ratusan miras yang ikrap dimusnahkan Kejaksaan Merauke. Bupati Jayapura imbau warga kibarkan merah putih menyongsong HUT Republik Indonesia ke-80. Informasi pertama, saudara, pemusnahan barang bukti merupakan implementasi dari putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum. Tetap Kejaksaan Negeri Merauke memusnahkan barang bukti sebanyak 866 item. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Merauke, Sultan Desi Tohang, memimpin langsung pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrar. Kejaksaan Negeri Merauke jumlah perkara yang telah mendapat kepastian hukum sebanyak 34 perkara. Dikatakan Kejari Merauke bahwa barang bukti yang dimusnahkan hari ini adalah dari Kapolres Asmat, MAPI, Bovendigul, Merauke, dan Satpol PP. Barang bukti ini telah mempunyai kekuatan hukum. Dengan harapan tidak berlarut-larut penyelesaian barang bukti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada pemusnahan barang bukti kali ini yang paling banyak karena ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu miras yang tidak berizin sebanyak 705 minuman dari berbagai macam merek. Pemusnahan barang bukti terkait dengan dari barang bukti baik dari 4 Polres sewilayah hukum Kejaksaan Negeri Merauke maupun dari Satpol PP yang terdiri atas jumlah perkara itu yang berasal dari tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, pencurian narkotika, persetubuhan, pangan, keimigrasian, kesehatan dan peternakan dan kesehatan hewan. Yang total seluruh jumlah item barang bukti adalah 866. Jadi ini perkara ini semua ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan tugas kami seorang jaksa eksekutor harus melaksanakan putusan daripada pengadilan dengan harapan supaya tidak menjadi berlarut-larut penyelesaian barang bukti yang notabene khususnya minuman dan apalagi ada narkoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi program kami ini sudah berapa kali kami laksanakan, ini yang paling banyak. Karena apa? Terkait dengan adanya minuman yang dilakukan penegakan hukum oleh Satpol PP sebesar 705 dari berbagai macam merek, dan kemudian dari narkotika maupun dari senjata tajam maupun dari miras yang tidak henti-hentinya. Pak Kapolres kemarin menyampaikan kalau saya bersama-sama supaya diberantas terkait dengan Shopee. Jadi Amin Rosida, TVRI Papua melaporkan. Kita masuk pada berita selanjutnya, saudara. Puluhan pedagang umbul-umbul dari kota Garut setiap tahun, khususnya pada perayaan HUT Republik Indonesia, selalu padati kota Merauke, Papua Selatan untuk mengais rezeki. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025 ini, sejumlah ruas jalan di kota Merauke diramaikan oleh pedagang umbul-umbul, mulai dari bendera hingga aksesoris lainnya. Pemandangan pedagang musiman ini selalu ramai menjelang HUT RI setiap tahunnya. Salah satu pedagang umbul-umbul kemerdekaan, Adi Supriyatna, mengatakan penjualan tahun ini sangat menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pembeli sangat minim sehingga omset pun ikut menurun hingga 75%. Menurutnya, dari hari pertama jualan sampai hari ini pembeli sangat sepi. Bila dilihat penghasilan tahun ini perharinya hanya bisa Rp500.000 dari hasil penjualan umbul-umbul, bendera maupun atribut lainnya. Dibanding tahun lalu perharinya para pedagang bisa meraup uang 2 juta hingga lebih setiap harinya.
Menurutnya, pembeli ini dikatakan Ade dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang tidak mendukung. Ade sendiri datang dari Garut untuk berjualan aksesoris HUT kemerdekaan RI setiap tahunnya. Kali ini ia bersama-sama temannya akan berjualan hingga 16 Agustus 2025, setelah itu akan kembali lagi ke Jawa. Dibandingkan tahun kemarin sama tahun ini gimana? Bagusan tahun kemarin. Sekarang sepi itu dari pertama jualan sampai sekarang. Sepinya karena apa Bapak lihat? Mungkin masalah ekonomi mungkin. Biasanya satu hari Bapak jual dapat berapa? Paling sekarang paling banyak satu hari 500.000. 500.000. Kalau dulu? Kalau dulu sampai 2 juta, 3 juta. Amin Rosyida melaporkan. Pemirsa, janji manis keuntungan besar dalam waktu singkat masih menjadi jebakan di Papua. Meskipun peringatan sudah berkali-kali disampaikan, investasi ilegal, maksud kami, tetap saja memikat sebagian masyarakat dari perkotaan hingga pedalaman. Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, Kresna Aditya Payokwa mengungkapkan, minimnya literasi keuangan membuat banyak warga tidak teliti sebelum menginvestasikan uang mereka. Celah inilah yang dimanfaatkan oknum untuk menawarkan skema investasi tanpa izin resmi. Langkah konkret yang dilakukan Bursa Efek Indonesia Papua melalui program edukasi yang menyasar sekolah menengah atas, kelompok masyarakat hingga komunitas di perbatasan negara, materi yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar pesan mudah dipahami bahkan bagi mereka yang baru mengenal istilah investasi. Upaya ini diharapkan dapat menjadi benteng pertama agar masyarakat tidak lagi terjebak tawaran investasi bodong dan kesadaran untuk memeriksakan izin, legalitas, dan resiko menjadi kunci utama menjaga keamanan keuangan keluarga. Masyarakat kita itu sebagian besar sudah menggunakan produk keuangan, ya termasuk di dalamnya juga ada produk investasi, tetapi mereka belum memiliki tingkat pemahaman yang memadai terkait dengan produk tersebut. Saat ini kita melihat banyak penawaran investasi yang bersifat bodong, investasi-investasi yang menawarkan produknya dengan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Memang langkah yang kita harus lakukan adalah melakukan literasi dan juga edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, tentunya dari berbagai rentang usia yang ada, dengan menggunakan berbagai macam platform yang sesuai dengan preferensi daripada masyarakat di daerah. Dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat Papua diharapkan tidak hanya cerdas dalam memilih investasi, tetapi juga mampu menolak godaan keuntungan instan yang penuh dengan resiko. Tim Liputan TVRI Papua mengabarkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis 7 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan lahan untuk program pembangunan perumahan rakyat serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, Kopasgat TNI AU meningkatkan pengamanan di areal Bandara Nop Goliat Dekai sejak tiba sampai kembali ke Jakarta. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, khususnya di Papua Pegunungan. Setelah penyambutan, rombongan langsung diarahkan menuju kendaraan untuk selanjutnya melakukan peninjauan lokasi yang akan dibangun perumahan rakyat. Rombongan yang ditemani Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, langsung meninjau beberapa bangunan perumahan rakyat yang telah dikerjakan. PKP yang ditugaskan oleh Pak Menteri lewat Pak Direktur Jenderal PKPR Tata Kelola Pengendalian Risiko. Program ini emang sudah digulirkan atau disampaikan oleh Bu Presiden lewat Bapak Menteri PKP agar segera merealisasikan perumahan 2.000 unit di wilayah 8 Kabupaten Papua, termasuk salah satunya di Kabupaten Yahukimo. Adapun tadi dari pagi sampai petang hari ini kami melaksanakan survei dan pengecekan, termasuk koordinasi dengan pihak pemerintah daerah yang didampingi oleh Bapak Kapolres Yahukimo, Bapak Dandim, diwakili oleh Pak dan Ramil, dan pemerintah daerah yang turut serta ke lapangan. Kami berharap program ini bisa berjalan, namun demikian semua harus kita siapkan bersama, khususnya di pemerintah daerah harus segera memfasilitasi
berkaitan dengan lahannya, administrasinya, agar ketika program ini dijalankan, semua hambatan bisa kita atasi sesuai dengan apa yang menjadi rencana awal atau rencana yang akan direalisasikan kaitan dengan perumahan 2000 unit rumah ini. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden melalui Kementerian PKP yang hari ini sebagai bukti nyata bahwa perhatian khusus diberikan kepada kita masyarakat Papua, dan terlebih karena hari ini kita dengar sendiri dari Bapak Jenderal sudah menyampaikan bahwa ada 2.000 rumah akan dibangun di 8 provinsi, dan kita tahu persis rumah ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita khususnya di Jawa Timur. Dan karena itu kepada kita semua, baik itu kepala suku, masyarakat, dan semua pihak, kami ajak mari kita dukung ini. Mari kita jaga sama-sama keamanan biar pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Bupati Jayapura Yunus Wonda mengimbau seluruh warga di Kabupaten Jayapura untuk mengibarkan bendera merah putih di semua halaman rumah, gang, jalan, toko, dan kios-kios. Ini sebagai bentuk bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun. Himbauan disampaikan Yunus Wonda di Kampung Putali, Distrik Ebung Fau, usai membuka turnamen bola voli antar wilayah pada Senin 4 Agustus 2025 lalu. Bupati menegaskan pemasangan bendera dan umbul-umbul adalah wujud kecintaan terhadap tanah air sekaligus menyemarakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jayapura juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tahun. Masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura, pertama pastikan kalau di halaman rumahmu belum pasang bendera, harus pasang bendera merah putih. Semua gang-gang, semua rumah-rumah, semua restoran, semua kios, semua toko yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Karena kami sudah tancangkan di tanggal 1 Agustus seluruh bendera merah putih sudah harus berkibar. Mulai dari batas kota sampai Telere, Airu. Nah, ini sudah dipasang di jalan. Nah, untuk itu kepada semua warga yang ada di Kabupaten Jayapura, mari semua sama-sama kita masuk dalam HUT proklamasi negara seperti Indonesia yang kita cintai, semua harus bisa masuk. Kami pasti akan lihat, kalau ada yang belum dipasang, kita akan terus datang. Semua area, semua jalan, semua Asher Nerto, TVRI Papua melaporkan. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Hanya hutan kita lindungi karena kita pakai makan hidup dari alam. Kalau alam habis, tidak ada bahan baku, tidak ada oksigen, tidak ada yang lain-lain. Kalau kau rusak alam, maka burung-burung pergi kemana? Mari sama-sama kita lindungi dorang. Dorang jaga kita, kita jaga dorang. Sosok yang menjadi lentera di tengah kegelapan, namun pantas dijadikan teladan. Langkah kecil lahir untuk negeri tercinta, bersama hati yang tulus dan tekad yang kuat, mengubah tantangan menjadi harapan.
inilah pahlawan yang membawa banyak makna sebagai pelopor pelita negeri. Saksikan cerita inspiratif dalam Inspirasi Indonesia setiap Senin hingga Kamis pukul 13 waktu Indonesia bagian Timur. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Pleno berlangsung di kantor KPU Papua Jalan Raya Holtekam, Kota Jayapura, Sabtu sore. Pleno ini resmi dibuka oleh Ketua KPU Papua, Diana Dortea Simbiak, didampingi 4 komisioner lainnya. Ketua KPU Papua, Diana Dortea Simbiak, mengatakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanggal 7 sampai 13 Agustus 2025 adalah rekap di tingkat distrik, tanggal 8 sampai 13 Agustus adalah rekap di tingkat KPU Kabupaten Kota, dan di tingkat provinsi yakni tanggal 9 hingga 16 Agustus. Ketua KPU Papua menjelaskan bahwa meskipun jadwal rekapitulasi untuk tingkat distrik, kabupaten kota, dan provinsi saling beririsan, sistem rekapitulasinya tidak harus menunggu semua distrik selesai, baru pleno di tingkat kabupaten kota bisa dimulai. Diana menegaskan proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai jadwal dan hasilnya akan ditetapkan pada 22 Agustus 2025. KPU juga membuka ruang hukum bagi pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan. Hingga Minggu sore, KPU baru menerima hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Supiori dan masih menunggu 7 kabupaten dan 1 kota penyelenggara PSU Pilkada. Dilakukan oleh teman-teman PPD dan juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi Papua. Nah, di dalam jadwal-jadwal itu mungkin saya akan sampaikan bahwa di tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 itu teman-teman PPS mereka rekap di tingkat distrik. Sedangkan nanti di tanggal 7 sampai 11 mereka umumkan, dan tanggal 7 sampai 13 itu rekap di tingkat distrik. Lalu nanti di tanggal 6 sampai dengan 13 itu, tanggal 8 sampai 13 itu direkap di tingkat kabupaten. Nah, sedangkan di provinsi di tanggal 9 sampai dengan tanggal 16. Nah, di tanggal-tanggal atau tahapan-tahapan tersebut itu kita akan melakukan proses rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara untuk paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2. PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus lalu diikuti 2 pasangan calon, nomor urut 1 BTMCK diusung Partai PDIP, sedangkan nomor urut 2 Mario didukung 16 partai politik termasuk Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, Nasdem, dan PKB. Audi Rampengan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Diana Rumbiak, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh hasil hitung cepat atau quick count dari lembaga survei. Himbauan ini disampaikan usai maraknya perbedaan hasil quick count pasca pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Menurut Ketua KPU Papua, Diana, perbedaan data yang disajikan oleh berbagai lembaga survei justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menegaskan hasil resmi dan sah secara hukum hanya akan diumumkan oleh KPU Papua setelah seluruh tahapan rekapitulasi selesai. Saat ini, KPU Papua masih menunggu rampungan rekapitulasi dari 1 kota dan 8 kabupaten. Setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi, hasil akhir dari PSU Pilgub Papua akan segera diumumkan secara resmi. Ketua KPU Papua meminta seluruh pihak untuk menghormati proses demokrasi ini dan tetap menjaga suasana kondusif hingga pengumuman hasil final oleh KPU. Yang tepat untuk boleh menyampaikan secara resmi sesuai dengan jadwal dan tahapan dan sesuai dengan regulasi kita tetap mempedomani itu, agar nanti ketika kita sudah rekap untuk 1 kota dan 8 kabupaten, maka kita pun akan membaca keseluruhan
dan kita juga akan menetapkan dan kita mengetahui siapa yang perolehan suara terbanyak. Jadi kita berharap masyarakat tenang, tunggu saja hasil dari KPU karena itu adalah lembaga yang secara hukum atau undang-undang sudah secara sah melindungi untuk boleh menyampaikan hasil dari rekap tersebut. Ibu. Sebelumnya, kedua pasang calon saling mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang berbeda. Berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga memang menunjukkan selisih yang tipis. Exit poll mencatat pasangan nomor urut 01, Ben-Hur Tomimano dan Konstan Karma unggul dengan 43% suara. Sementara pasangan nomor urut 02, Matius De Fahiri, Aryoko Rumaropen meraih 57% suara. Indikator Politik Indonesia merilis hasil yang berdekatan, BTM-CK dengan 49,91% dan MDF-AR dengan 51,09%. Sementara Poltreking Indonesia justru mencatat sebaliknya, BTM-CK unggul dengan 50,72% dan MDF-AR 49,28%. Audi Rampengan melaporkan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik minta kepada KPU Supiori untuk memastikan pelaksanaan seluruh tahapan PSU di Kabupaten Supiori berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara ulang calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua di Kabupaten Supiori berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Beberapa tahapan yang menjadi atensi bagi KPU Supiori adalah rekapitulasi suara tingkat TPS, distrik hingga tingkat kabupaten. Beberapa tahapan rekapitulasi ini wajib dilaksanakan KPU Supiori sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU Provinsi Papua. Idam berharap apa yang menjadi instruksi KPU RI dapat dijalankan dengan baik, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Supiori tidak dinodai dengan masalah atau pelanggaran apapun. Jadi kami minta agar KPU Kabupaten Supiori memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena memang selama ini juga Kabupaten Supiori merupakan salah satu kabupaten yang berprestasi dalam berkinerja. TVRI Papua, Renol mengabarkan. Pemirsa, kunjungan istimewa Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Republik Indonesia ke Kabupaten Tolikara membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto, yakni rumah sehat untuk masyarakat Papua Pegunungan harus terwujud dan tepat sasaran. Disambut Bupati dan Wakil Bupati Tolikara beserta jajaran, rombongan Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP RI dimulai dari Disikdo dan berlanjut ke Karubaga, Wenam, Melawi, dan Biuk meninjau langsung program pembangunan 3 juta rumah sehat. Di mana program 3 juta rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini akan dilaksanakan bertahap di Tolikara dan pendataan harus akurat agar bantuan tepat sasaran. Sementara itu, Bupati Willem Wandik mengajak semua tokoh dan warga Tolikara untuk bersatu mensukseskan program Presiden Prabowo dan berharap rumah sehat ini segera terwujud serta membawa perubahan nyata bagi keluarga-keluarga di Papua Pegunungan. Sekolah Harapan Papua Karubaga yang dikelola Yayasan Pelita Harapan mendapatkan kunjungan dari tamu berbagai negara sebagai momen dukungan bagi para pelajar di wilayah Tolikara demi menggapai mimpi dan cita-cita sebagai generasi emas Papua. Suasana haru dan sukacita menyelimuti Gedung Maranatha Kogimaki Karubaga Tolikara, di mana Sekolah Harapan Papua Karubaga kedatangan tamu istimewa dari dalam dan luar negeri. Para tamu dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Singapura, dan India hadir untuk menyapa dan memberi semangat kepada para siswa dan guru di Sekolah Lentera Harapan Karubaga. Perwakilan Yayasan Pelita Harapan, Stefani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pihak Gereja Gidi dan pemerintah daerah Tolikara atas dukungan terhadap peserta didik, di mana pendidikan yang diberikan bukan sekedar pelajaran formal tetapi juga pembentukan karakter dan iman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Octavianus Yemo mengapresiasi kehadiran Yayasan Pelita Harapan
yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan di Kabupaten Tolikara. Kunjungan ini tidak hanya mempererat tali kasih antara yayasan dan sekolah, tetapi juga menjadi bukti bahwa mimpi anak-anak Papua dapat dijangkau dengan kolaborasi dan kasih yang tulus dari berbagai pihak. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Apa kamu tahu? Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan Perjanjian New York pada 1962 yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Sebuah gerakan ya, tidak bisa kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sementara sampah ini juga produk kita. Halo Lin, kau sudah di Jayapura kah? Halo Bang, Elin udah di Jayapura lah dari semalam. Jadi Katra, kita makan papeda. Hah? Gimana Bang? Jadi Katra, kita makan papeda toh. Abang cakap apa? Elin tak paham lah. Ay mama Elin, kau telah mengerti kah? Halo Lin, kamu sudah di Jayapura ya? Halo Bang, Elin udah di Jayapura lah dari semalam. Katanya mau cobain papeda. Ya jadi dong Bang, masa udah sampai Jayapura nggak nyobain papeda sih? Kalau begitu, Lin coba kirim alamat, biar kakak jemput. Oke, cepet ya Bang, ditunggu. Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang memeluk keberagaman kita, yang menjembatani hati, pikiran, dan semangat kita sebagai bangsa. Bahasa yang memperkuat kita dalam kebinekaan. Bahasa Indonesia, identitas kita, kebanggaan bersama. Apa kamu tahu? Lembaga Sosial Desa merupakan suatu lembaga masyarakat yang dibuat untuk memberikan pelayanan di masyarakat desa. Lembaga Sosial Desa menjadi salah satu wadah yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat desa. Contoh lembaga sosial desa yaitu Koperasi Unit Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Karang Taruna. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Papua Hari Ini dan kita ikuti berita selanjutnya. Memasuki musim kemarau, sering sekali terjadi pembakaran hutan baik yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun diduga oleh perusahaan untuk membuka lahan maupun menjual kayu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Petrus AC mengatakan, land clearing atau pembukaan lahan merupakan proses pembersihan hingga penyiapan lahan untuk menjadi suatu tempat yang digunakan melakukan aktivitas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan izin untuk perusahaan maupun pengusaha kayu sehingga semua aturan wajib dipatuhi. Misalnya tidak menebang hutan sembarangan. Menurut Petrus Asem bahwa izin kayu dilakukan oleh perusahaan yang punya izin resmi, mulai dari melakukan penebangan karena mau membuat kebun, maupun lead cleaning hutan dan menebang pohon untuk dijual kembali kayunya. Petrus Asem mengaku sudah memberitahui dan mengingatkan jangan melakukan land clearing atau menebang hutan dengan cara membakar, yang mana apabila ditemukan ada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, maka izin perusahaan tersebut akan dicabut. Ya, terkait dengan izin kayu, itu yang ada sekarang itu kebanyakan itu yang dilakukan terkait land clearing oleh perusahaan yang punya PKKMK. Jadi ada yang lakukan penebangan karena mau menanam kebun, dan ada yang lakukan land clearing terkait dengan tata batas dan lain-lain. Tapi kami sudah memberitahu mereka, hati-hati jangan lakukan land clearing dengan cara membakar. Kalau dengan cara membakar, langsung izinnya dicabut tanpa prosedur, melalui prosedur langsung dicabut. Amin Rosida melaporkan. Menjelang peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Biak Numfor terus mematangkan persiapan melalui latihan intensif. Pantauan, pasukan Paskibra sedang melakukan latihan intensif guna memantapkan persiapan serta keterampilan untuk mensukseskan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus di Kepulauan Aimando, Padaido. Menurut Wakapolres Biak Numfor, Kompol Stella Susuran, seluruh anggota Paskibra dapat menjaga disiplin, kesehatan, dan semangat hingga hari pelaksanaan sehingga upacara HUT kemerdekaan di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan dengan hikmat dan lancar nantinya. Baik, selamat pagi. Hari ini kami latihan kembali pasukan Paskibra untuk persiapan tanggal 17, khusus untuk Kabupaten Biak Numfor akan melaksanakan upacara di Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido. Pelaksanaan latihan kami sudah mulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan sekarang ini tanggal 8 Agustus. Besok tanggal 9 pasukan Paskibra akan diberangkatkan ke Pulau Bromsi untuk melaksanakan gladi lagi di Pulau Bromsi untuk menyesuaikan dengan lokasi upacaranya. Harapan dari latihan hari ini seperti apa ya? Harapan kami dengan latihan-latihan kami, gladi kotor dan nanti gladi bersihnya di Pulau Bromsi, peringatan upacara 17 Agustus akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain teknik pengibaran bendera, para anggota juga mendapatkan pembekalan wawasan kebangsaan dan pembentukan karakter sebagai modal menjadi teladan bagi generasi muda. Diharapkan dengan persiapan yang matang, Paskibra mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kebanggaan, ketepatan, dan kehormatan pada peringatan 17 Agustus mendatang. Hendy Mirino melaporkan. Pemirsa, SMK Pertanian Pembangunan Daerah atau SPPD Jayapura merayakan hari ulang tahun ke-42 sekaligus menggelar reuni lintas angkatan di aula sekolah pada Jumat 8 Agustus. Kegiatan tersebut bertajuk Merajut Kasih untuk Selamanya dengan subtema Bersama, Peduli, dan berbagai lintas alumni 1983 hingga 2025 itu mempertemukan alumni dari angkatan pertama hingga angkatan ke-42.
Sekretaris Umum Alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Jayapura, Karel Samon Sabra mengatakan momen ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi lintas generasi dan mengevaluasi peran sekolah. Ia menyoroti perlunya peningkatan kedisiplinan belajar siswa dan pemanfaatan fasilitas sekolah secara optimal. Karel juga membeberkan rencana alumni mendorong pendirian institusi pertanian di Papua yang direncanakan berlokasi di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, serta mengumumkan reuni akbar berikutnya pada 2026 di Manokwari, Papua Barat. Berharap pertama ada tali kasih di antara kita, antara pengurus dari angkatan pertama sampai dengan adik kita di angkatan yang di atas 2 tahun ini. Itu yang perlu kita lakukan. Yang kedua, kita perlu evaluasi menyangkut kinerja dan kerja daripada para guru. Ya, karena kita mengingat banyak siswa-siswa kita yang sekolah pulangnya lebih awal ya. Jam 12, jam 11, jam 10 sudah pulang. Maka yang tidak teratur, padahal semua fasilitas itu ada di tempat ini. Nah, itu harapan kita yang pertama. Harapan kita yang kedua, kita rencana ke depan atas secontohan kita akan ada institut pertanian di Provinsi Papua yang tempatnya di Kampung Harapan ini. Kita sedang berupa dan berjuang untuk hal itu. Dan yang ketiga, nanti tahun depan 2026 kita akan lakukan reuni ke 43 tahun di Provinsi Papua Barat, yaitu di Kota Manokwari. Sementara itu, alumni Angkatan 13, Judson Waprak, menekankan reuni harus menjadi langkah nyata membangun kembali semangat pendidikan pertanian di Papua. Ia berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap sekolah ini dan pihak sekolah memperkuat kualitas kurikulum. Berharap pendidikan ke depan bagi manusia Papua dalam bidang pertanian ini menjadi fokus penting sekali dalam visi dan misi Presiden pada hari ini. Sebagai alumni SPMA, saya berharap dari pihak pemerintah setanah Papua memperhatikan sekolah ini dengan baik. Untuk itu harapan saya pihak sekolah lebih fokus untuk memperhatikan proses belajar dalam kurikulum berjalan ya pendidikan di tanah Papua secara nasional yang dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah pertanian pada hari ini. Sejak berdiri pada 1983, SMK Pertanian Pembangunan Jayapura telah mencetak ratusan lulusan yang berkiprah di berbagai bidang, pertanian, perkebunan, dan peternakan di tanah Papua. Aser Neroto, TVRI Papua melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Mamberamo Tengah, Saudara. Persekutuan Kaum Bapak atau PKB dan Persekutuan Anak Muda Jemaat GKI Kairos Kobakma menggelar kunjungan kasih bagi warga kampung Seberagulik, Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah. Kedatangan pengurus dan anggota PKB dan PAM Jemaat GKI Kairos itu disambut hangat warga kampung Seberagulik. Pada kesempatan itu dilakukan pelayanan kesehatan, pemberian bantuan pakaian layak pakai, penyuluhan HIV/AIDS, dan pembagian Alkitab Bahasa Yali dan Bahasa Indonesia serta hiburan anak. Pembagian Alkitab versi Bahasa Indonesia juga diberikan bagi jemaat GJRP dan Katolik yang berada di kampung Seberagulik. Perwakilan PHMJ Jemaat GKI Kairos Kobakma, Syahmas Selviana Tadung, mengatakan kegiatan ini adalah bentuk panggilan iman untuk melayani sesama tanpa memandang latar belakang. Dia berharap pelayanan ini boleh membawa berkat dan sukacita untuk jemaat yang berada di kampung Seberagulik. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih banyak kepada unsur PKB, unsur PAM yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga Tuhan membalas lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat dimanapun unsur ini berada, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah menyumbangkan materi mereka, baik itu berupa materi, pikiran, tenaga, dan waktu untuk kami boleh melaksanakan kegiatan ini. Sementara itu, perwakilan tim kesehatan Dr. Frince Inoputra mengatakan selain pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, pihaknya juga melakukan penyuluhan HIV/AIDS. Menurutnya, penyuluhan dilakukan tentang bahayanya HIV/AIDS agar masyarakat dapat memahami dan melakukan pencegahan. Tim medis memberikan berupa penyuluhan kepada masyarakat di Seberagulik, yaitu berupa materi-materi yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat saat ini, yaitu salah satunya HIV.
dan kita menyampaikan kepada masyarakat di sini agar waspada terhadap penyakit HIV itu dan melakukan pencegahan berupa jangan melakukan hubungan seksual secara bebas selain sama pasangan, dan bagi muda-mudi juga kita harapkan jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jadi harapannya penyebaran HIV ke depannya di Sembragulik ini tidak terjadi dan masyarakat bisa memberlakukan perilaku hidup, pola hidup sehat dan bersih, sehingga pada semua masyarakat di Desa Sembragulik ini nanti bisa sehat selalu. Tim Liputan melaporkan. Bupati Jayapura Yunus Wonda membuka turnamen bola voli putra dan putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kampung Putali, Distrik Ebung Fau pada Senin 4 Agustus lalu. Bupati Jayapura Yunus Wonda kepada TVRI Papua mengatakan kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Jayapura ini berlangsung serentak di 3 zona wilayah pembangunan. Zona 1 dipusatkan di Kampung Putali, Distrik Ebung Fau. Zona 2 di Kampung Waya, Distrik Depapre. Sementara zona 3 di Grimenawa dan dibuka Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Tioku. Kegiatan dalam rangka HUT 17 Agustus 2020 kemerdekaan kita Coba dia ketua kepala distrik ini yaitu zona 1 itu kita hari ini kita buka pertandingan bola voli. Itu semua kampung ini tandingnya di sini. Zona 2 itu di depan. Itu wilayah tanah merah semua ada. Zona 3 itu di Minawa. Semua wilayah itu bertanding di sana. Hari ini di Minawa itu untuk di atas itu dibuka oleh Kabupaten. Untuk di tanah merah di Papua itu dibuka oleh saya. Saya sendiri buka di sini wilayah satu. Dari dalam mana Acara pembukaan di Kampung Putali diawali dengan laga eksebisi antara tim organisasi perangkat daerah melawan tim juri yang turut melibatkan Bupati Jayapura, Kapolres Jayapura di lapangan. Selain menjadi ajang memeriahkan kemerdekaan, turnamen ini juga diharapkan mempererat tali silaturahmi antar warga, menumbuhkan semangat gotong royong dan mendorong pembinaan olahraga di tingkat kampung hingga tingkat kabupaten. Asep Nerto, TVRI Papua melaporkan. Pemirsa, Papua hari ini masih akan kembali usai jeda komersial break berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa kamu tahu? Lembaga Sosial Desa merupakan suatu lembaga masyarakat yang dibuat untuk memberikan pelayanan di masyarakat desa. Lembaga Sosial Desa menjadi salah satu wadah yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat desa. Contoh lembaga sosial desa yaitu Koperasi Unit Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Karang Taruna. Ini anak-anak sebagai perokok pasif ya dok ya? Ya, kalau untuk ini sih kita bicara bayi, jadi dia perokok pasif ya, dia dapati makanya dia lebih terpapar. Kalau yang sinusitis kita lihat daerah frontalnya yang kena, daerah maksilaris yang kena, jadi dia akan rasa sakit di daerah-daerah Sementara dermatitis atopik itu disebabkan oleh karena terpaparnya alergen.
Jadi sistem imun tubuhnya tidak terlatih. Jadi anak kurang dari 2 tahun nggak boleh ada penggunaan gadget ya. Ini semuanya untuk memberikan gambaran kepada kita lokasi perdarahannya ada di mana, kira-kira pembuluh darah mana yang mengalami. Apa kamu tahu? Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda menghasilkan Perjanjian New York pada 1962 yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Irian Barat. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 5 Papua yang akan berlaku esok hari Selasa 12 Agustus 2025. Dan pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Papua hari ini. Saya Elizabeth Simatupang. Dan saya Esther Takalumang serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.